Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran SBK pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Akan tetapi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama adalah tahapan dalam menggambar, yang kedua adalah jenis-jenis teknik menggambar, dan yang ketiga adalah alat dan media gambar. Oke, kita langsung masuk pada subbab yang pertama, yaitu tahapan saat menggambar. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, ataupun berwarna. Dan yang kelima adalah memberi kesan untuk latar belakang. Oke, sekarang kita masuk subbab yang kedua, yaitu macam-macam teknik menggambar ada 5. 1. Teknik arsir. 2. Teknik sapuan basah atau akuarel. 3. Teknik dusel atau gosok. 4. Teknik siluet atau blok. Dan yang kelima adalah teknik pointillis. Sekarang kita masuk pada penjelasannya. Yang pertama, teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Berikut adalah salah satu contoh gambar yang menggunakan teknik arsir. Yang kedua, teknik sapuan basah atau akuarel. Teknik sapuan basah dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Berikut adalah salah satu contoh gambar yang menggunakan teknik sapuan basah atau akuarel. Yang ketiga, teknik dusel atau gosok. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan untuk teknik dusel antara lain adalah pensil, krayon, dan konte. Berikut adalah salah satu contoh gambar yang menggunakan teknik dusel atau gosok. Teknik yang keempat adalah teknik siluet atau blok. Teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Berikut adalah salah satu contoh gambar yang menggunakan teknik siluet atau blok. Teknik yang terakhir adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Berikut adalah salah satu contoh gambar yang menggunakan teknik pointillis. Sekarang kita memasuki subbab yang ketiga, yaitu alat dan media gambar. Yang pertama adalah pensil. Pensil dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah pensil yang memiliki tanda H, dan yang kedua adalah pensil yang memiliki tanda B. Pensil yang memiliki tanda H memiliki tingkat kehitaman yang tipis, sedangkan pensil yang memiliki tanda B memiliki tingkat kehitaman yang tebal. Setiap jenis pensil memiliki nomor tertentu yang menandakan tingkat ketebalan. Makin besar nomor pensil,
makin tipis atau semakin tebal kehitamannya. Ini adalah salah satu contoh pensil dengan jenis B dan H. Kalau B itu contohnya ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan seterusnya. Jadi semakin tinggi, dia akan semakin tebal. Sedangkan untuk yang H, ada beberapa contohnya, yaitu adalah 2H, 3H, 4H, 5H, dan seterusnya. Alat yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna dapat menghasilkan warna yang lembut. Kita bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Gradasi adalah pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang dan semakin terang, atau sebaliknya. Selanjutnya adalah krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil atau batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang keras. Krayon yang memiliki bahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibaurkan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan oleh kedua krayon ini adalah jenis batang atau yang jenis pensil. Ini menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Selanjutnya adalah ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Biasanya, gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Selanjutnya adalah penghapus. Penghapus biasanya digunakan pada saat kita melakukan kesalahan. Atau pada saat kita membuat sketsa, kita melakukan kesalahan, sehingga kita menghapus kesalahan tersebut untuk diperbaiki lagi. Dan selanjutnya adalah kertas gambar. Menggambar sebenarnya tidak membutuhkan kertas khusus. Pada umumnya, kertas yang digunakan berwarna putih, meskipun ada juga yang menggunakan kertas berwarna coklat atau hitam. Kertas gambar juga memiliki tekstur yang berbeda. Ada kertas yang bertekstur halus dan kasar. Selain menggunakan kertas, menggambar dapat dilakukan dengan bahan tekstil seperti kain sutra, kain belacu, atau kain mori. Cukup sekian untuk materi pada pertemuan kedua ini. Selanjutnya kita akan membahas tugas. Tugas yang pertama untuk kalian yaitu melanjutkan mencatat materi bab 1 di buku tulis kalian masing-masing. Nanti di akhir pertemuan yaitu setelah ulangan harian, Bu Si akan mengecek satu persatu catatan kalian. Yang kedua adalah mempersiapkan peralatan untuk praktek minggu depan, yaitu praktek menggambar fauna laut, flora dan fauna laut, yaitu peralatan yang perlu kalian persiapkan yaitu buku gambar A3. Buku gambar A3 itu yang besar, terus pewarna, terserah mau menggunakan krayon, cat air, pensil warna, pensil, penghapus, dan ballpoint. Dipersiapkan untuk materi minggu depan kita praktek. Oke, selamat mengerjakan tugasnya.
Cukup sekian untuk materi pertemuan kedua ini. Bu Yusi akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.